ini orang ini nggak usah usaha, uang datang terus. Kita kadang lihat ada orang ya, usahanya seberapa tapi duitnya ada aja. Dan kita udah banting tulang banting, keringat bercucuran, uang kok begitu-begitu aja, lewat aja begitu duit. Kagak kaya, dia enteng banget itu. Padahal kagak sekolah, nggak tinggi-tinggi banget. Ini kita udah S1, tetap aja susah hidupnya. Ini ada orang kayak begitu. Ya karena lahir dengan citra Allah yang Abdul Ghani, hamba dari Allah yang maha kaya. Apa aja pegang dari duit itu. Jangan iri sama orang kayak begitu. Kan itu asmanya. Ya, sama seperti kita sekarang dorongannya kemana gitu. Untuk fungsi kita berada di dunia. Nah inilah kembali kepada konsep ini. Kita tuh tidak bisa punya kuasa apapun selain menerima apa yang Allah berikan. Lahir ke dunia untuk menjadi hamba Allah dengan citra yang kita jalankan dari asma 99 itu yang mau kita, mana yang paling condong untuk modalitas kita hidup di dunia sampai akhir hayat. Tapi menariknya di khataman kita yang kita zikirkan adalah asma Allah nomor 31. Apa itu? Ya Latif. Pernah mikir gak mengapa ya Latif? Ini tentang literasi Al-Asmaul Husna. Dulu sebelum saya menjadi murid bangsa Banom, saya mencari amalan zikir mana yang paling lengkap, tarekat mana yang paling lengkap dengan zikir-zikirnya yang merangkum semua zikir yang ada di seluruh aliran atau di tarekat-tarekat dan di banyak salawat. Ternyata yang paling lengkap ya Tikian Kontrol Layar. Di sana ya di amalan kita maksudnya itu ada zikir tauhidnya, ada sholawatnya, ada al-asmaul husnanya. Dan ini enggak semua tarekat itu memiliki kelengkapan seperti kita. Jadi ini mungkin satu materi yang belum banyak diberikan oleh para ustadz yang ada di IKN Suralaya. Yang saya dapatkan justru dari Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Wahyudin materi ini, yang sebenarnya oleh ulama lain sudah ditulis dalam kitab-kitab mereka, terutama Syekh Abdul Maksud Muhammad Salim dalam kitab Al-Asmaul Husna, yang menyatakan ya seperti Pak Kiai Wahyudin katakan bahwa setiap insan, setiap manusia itu memiliki citra yang paling dominan dalam dirinya dari Al-Asmaul Husna. Jadi ada orang yang dia itu kalau dikasih tanaman untuk rawat tanaman, mati tanamannya. Dikasih ayam untuk ternak ayam, mati ayamnya. Dikasih bebek, mati bebeknya. Dikasih kambing, mati juga kambingnya. Sapi apalagi. Ini orang nggak bisa dikasih makhluk hidup untuk dikembangbiakan, nggak bisa. Di tangan dia mati semua. Ya. Jadi apa tadi teorinya? Konsepnya setiap orang memiliki satu citra yang paling menonjol dari Al-Asmaul Husna. Nah orang seperti ini itu asmanya ada Al-Mumit. Apa Al-Mumit? Yang maha mematikan. Maka dia adalah Abdul Mumit, hamba dari zat yang maha mematikan. Mati aja itu.
Nah ini kalau ada di antara kita yang kayak begitu, jangan usaha ngidupin kayak begitu, jangan dikasih modal buat tanam melon, ya melon ini, melonnya nggak bakal kembang itu, kan asmanya belum mumit. Nggak apa-apa, nggak usah pakein juga ya, tapi ya udahlah, nanti lo tampil juga ya. Iya. Tinggal geser-geser. Ya, baik. Ini asmanya dia Abdul Mumin. Orang seperti ini bagusnya apa terjadi? Ngapain coba? Apa aja mati tangan dia. Orang seperti ini kerjanya di Dharma Jaya. Apa Dharma Jaya? Tempat penyembelihan kambing dan sapi. Ya kan asmanya Abdul Mumin. Saya ini penulis buku tentang kurban. Ya. Terakhir buku saya itu PDF-nya dipakai banyak orang, bahkan Menteri Agama Gusmen itu apresiasi buku saya karena pas Covid buku saya dipakai untuk penyembelihan di masa pandemi. Saya tahu tentang teori gimana motong kambing, menyembelih, tahu urat-uratnya, gimana caranya ya merebahkan sebagainya. Saya tahu karena saya penulis bukunya gitu. Dan saya juga menyaksikan bertahun-tahun gimana kambing kemudian dari proses masuk atau mortem sampai post mortem saya tahu. Dan saya jadi instruktur untuk itu. Ya, baik kambing maupun sapi. Tapi sampai hari ini saya nggak pernah motong kambing. Saya takut lihat darah. Tapi ada orang yang dia biasa-biasa aja tuh, ya, nggak pernah dapat teori tentang motong dan nggak pernah nulis buku dan nggak pernah kuliah lagi. Tapi dia ahli motong kambing itu, karena asmanya itu, asmanya Mumin. Dengan darah nggak takut dia. Nah itulah asma yang dia miliki. Kebalikannya dengan Abdul Mumin adalah Abdul Muhyi. Ya, Muhyi itu menghidupkan. Apa aja hidup semua tuh. Nah, jadi kita tuh gagal sampai hari ini untuk menjadi orang yang paripurna dalam mengoptimasi kemampuan kita karena kita nggak tahu asma kita tuh apa gitu. Ya ini masalah. Kalau misalnya usahanya gagal maningan, karena asmanya jauh dari yang dia punya gitu. Yang dia inginkan jauh dari apa citranya yang Allah berikan. Ya contoh misalnya ada anak yang dia nggak pintar-pintar banget, ya di pelajaran sekolah nggak pintar-pintar banget. Tapi dia kalau disuruh lari cepet ya paling jago. Karena dia bukan Abdul Rashid, jadi paksakan anak ini. Tapi kalau suruh lari, ngangkat beban itu pintar, main bola jago dia. Karena asmanya Abdul Qawi, zat dari hamba dari zat yang maha kuat. Jadi anak ini jangan suruh masuk SMP kalau lulus SD, masuk sekolah atlet di Ragunan. Jangan suruh sekolah zolim gitu. Suruh main bola aja. Sekarang main bola berapa gajinya? Ini kita bicara tengan-tengan aja malam ini ya. Main bola sekarang berapa kalau di Manchester United nilai transfernya? Itu nggak pakai pikiran tuh, nggak usah sekolah tuh. Modal sikil aja sama gocekan feeling ngegolin. Itu bisa kalahin gaji PNS. Ya. Golongan 2 ngalahin gaji menteri, ngalahin pengusaha juga. Kalau di Manchester United transfernya bisa triliunan. Jadi jangan pernah menyamakan orang itu dengan keinginan kita, apalagi anak-anak, tapi dengan asma yang dia punya. Banyak itu asma usul berapa? 99. Perhatikan saja, semuanya itu tentang diri kita. Untuk apa? Agar kehidupan ini sempurna. Agar semua
berjalan sempurna. Coba kalau semua orang jadi Abdul Ghani, apa Abdul Ghani? Hamba Allah yang kaya. Ini orang ini nggak usah usaha, uang datang terus. Kita kadang lihat ada orang ya, usahanya seberapa tapi duitnya ada aja. Nah kita udah batik tulang dibanting, keringat bercucuran, uang kok begitu aja, lewat aja begitu duit. Kagak kaya, dia enteng banget itu. Padahal kagak sekolah nggak tinggi banget. Ini kita udah S1, tetap aja susah hidupnya. Ini ada orang kayak begitu. Ya karena lahir dengan citra Allah yang Abdul Ghani, hamba dari Allah yang maha kaya. Apa aja pegang dari duit itu. Jangan iri sama orang kayak begitu. Karena itu asmanya. Ada orang suka kerja di ketinggian, kita naik JPO aja udah pusing kita. Seberangan udah mulai tuh. Ya mau pingsan aja. Ada orang ketinggian sekian ratus meter, dia tenang-tenang aja tuh betulin untuk tower-tower itu ya. Karena asmanya Abdul Rafi. Abdul Rafi. Hamba dari yang maha tinggi. Maka itu setiap kita walaupun kumpulnya barang kayak begini, tetap aja asmanya beda-beda ini. Kalau enggak ada yang ngurusin selokan, enggak ada yang ngurusin tower, enggak ada yang ngurusin ngotong kambing tadi gitu, ngidupin tanaman, enggak ada. Nah, ini kembali pada genesis asal usul kita ya, bahwa kita itu dalam bahasa Arab sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap kita tuh maulud. Apa tuh maulud? Maulud itu majhul dalam bahasa Arab. Ini kalau ada yang senang belajar nahwu shoroh ngerti majhul, pasif. Kullu mauludin. Jadi kita ini dilahirkan. Yuladu dilahirkan. Kita tuh terlahir yuladu. Yulad itu fi'il majhul, pasif. Yuladu, kita tuh dilahirkan, bukan yalidu, bukanlah melahirkan. Nah, ini kenapa asma itu muncul? Karena emang kita dalam genesis asal usul kelahiran kita ke dunia ini, kita tuh yuladu, dilahirkan, tidak punya kehendak untuk melahirkan diri kita. Kalau kita yalidu, ya beda lagi nih bahasa Arab nih. Ini bahasa Arab tuh luar biasa pemaknaannya terhadap sebuah kata itu punya makna luar biasa yang mendalam ya. Kalau kita itu yalidu maklum dalam nahwu itu, maka kita akan request di alam ruh, ya Allah, lahirkan saya dari rahim seorang istri dari Joko Widodo, lahir jadi anak presiden. Kalau semua request begitu, jadi anak presiden, siapa yang ngurusin jual buah-buahan buat vitamin C kita? Yang ngurusin sampah siapa? Kalau semuanya jadi anak presiden. Kalau semuanya yalidu, enggak. Konsepnya adalah yuladu, kita itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah nggak bisa lagi kita tuh request, terima jadi udah. Kita keluar dari rahim, maaf, ibu kita sayangi hari ini. Dengan segala susah-susahnya, dengan segala macam persoalannya gitu. Karena kita itu tidak punya kehendak pada Allah untuk lahir dari rahim siapa yang kita pengen. Ya, begitu kan? Ini saya bicara kok sangat dasar banget. Enggak, ini masalahnya. Banyak orang kemudian masih belum bersyukur sampai hari ini tentang nasib dirinya, tentang takdirnya. Berada di dunia seakan-akan dia punya kehendak. Dia punya kuasa pada dirinya. Enggak, Allah yang punya kuasa. Ketika yuladu, kita dilahirkan, itu sudah nempel citra Allah. Ini jadi tukang buah nih. Ini bakalan potong kambing nih kerjanya nih. Ini bakalan naik tower nih. Ini bakalan urusan jadi seniman, al-musawwir, perupa itu. Saya punya kawan di Jogja itu. Saya pondok pesantren di Jogja 6 tahun. Pondok saya nggak boleh ada pelajaran ngegambar, jagat makro. Ada kawan saya dari NTB, dia sejak kelas 1 sanawiyah sampai lulus itu kiriman uang dari orang tuanya
dibuat untuk beli kanvas sama cat yang paling mahal. Ternyata lukis aja itu. Padahal nggak boleh atau tidak diajarkan, nggak ada tidak gambar. Sampai lulus dan sekarang dia jadi pelukis dengan bayaran mahal, pameran mana-mana gitu. Kan asmanya Abdul Musawwir, zat dari Allah yang maha membentuk rupa. Dia perupa, suka melukis-lukis. Ya emang begitu takdir yang Allah berikan. Dia nggak bisa nolak itu. Ketika memang dorongan, nah dorongannya untuk ke situ itu. Ya, sama seperti kita sekarang dorongannya kemana gitu? Untuk fungsi kita berada di dunia. Nah inilah kembali kepada konsep ini. Kita tuh tidak bisa punya kuasa apapun selain menerima apa yang Allah berikan. Lahir ke dunia untuk menjadi hamba Allah dengan citra yang kita jalankan dari asma 99 itu yang mau kita mana yang paling condong untuk modalitas kita hidup di dunia sampai akhir hayat. Tapi menariknya di khataman kita yang kita zikirkan adalah asma Allah nomor 31. Apa itu? Ya Latif. Pernah mikir gak mengapa ya Latif? Mengapa enggak Al-Mumit, ya Mumit itu? Kenapa? Ramuannya ya Latif. Enggak ya Mumit atau ya Goni, ya Rosak. Kalau ada orang kan dikasih apalan ya Rosak lah, ya Rosak supaya dapat rezeki. Gitu kan? Ya Rosak lah kayak juga gitu kan. Emang bukan Abdul Rozak ya. Rozak nggak ada rezeki juga itu kan. Karena emang bukan gitu. Dia bukan Abdul Rozak emang. Ya. Tapi mengapa sama semua diberikan untuk mengamalkan ya Latif? Pernah mikir nggak? Kalau saya mikir tuh, mengapa enggak asma saya? Misalnya kalau saya suka nulis atau suka berpikir atau ya itu asmanya yang mau saya. Jadi kenapa wali mursyid tidak membiarkan kita berzikir dengan asma kita masing-masing itu? Mengapa ya Latif? Mengapa? Karena kecenderungan asma itu mendominasi hawa nafsu. Maka dari ya Latif dilembutkan semua asma kita yang akan menuntut kita kepada pemenuhan hawa nafsu. Malam Jumat kita khataman dengan zikir ya Latif itu supaya menekan keinginan-keinginan yang keluar daripada fitrahnya, keluar daripada batas-batas kemanusiaan kita, kemampuan kita. Jadi kita tuh inginnya banyak, tapi batasnya kan ada gitu. Maka daya Latif dilembutkan nafsu kita, dilembutkan kemarahan kita terhadap sesuatu yang kita ingin marah gitu, kita ingin melampiaskan dengan emosi kita, dilembutkan semua. Nah ini Latif ini asma untuk semua kita. Nah inilah salah satu daripada amalan yang Allah meminta kita untuk memohon dengan al-asmaul husna. Nah jelas ayatnya dalil tentang al-asmaul husna ada di surat Al-A'raf ayat 180. Hafal ayatnya ya? Hafal enggak? Gimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayuzauna ma kanu ya'malun. Jadi Allah memiliki al-asmaul husna. Fad'uhu biha. Mohonkan, serukanlah, doakanlah kita dengan al-asmaul husna. Kapan itu kalau dipikir? Saat kapan? Saat kita khatam. Daya Latif semua asma kita itu diberikan kelembutan untuk diri kita. Daya Latif muncul asma yang sebenarnya, tapi dengan kelembutan. Tidak serta-merta merongrong diri kita untuk memperturuti asma. Karena kalau sudah muncul itu akan selalu didorong untuk melakukan sehingga lupa dengan
ibadah yang kita lakukan adalah menuntut asma kita. Misalnya kerja terus, ya lupa untuk ibadah. Kerja terus lupa bahwa ada batasnya untuk kemudian meredam keinginan hawa nafsu. Itu daya latih. Nah, tapi daya latih juga maka asma kita juga muncul yang sebenarnya. Fatuhu biha, serukanlah. Maka sudah letak mengapa yang saya tadi awal katakan di tiket itu lengkap semua zikirnya. Jangan pernah pindah tarekat. Belum tentu dapat kayak begitu. Ya. Nah, ini kajian sederhana tentang Asmaul Husna. Kalau dijelaskan lagi panjang, ya, satu persatu atau kemudian kita masuk ke dalam tafsir-tafsir Asmaul Husna itu panjang. Tapi yang saya ingin katakan bahwa zikir-zikir kita setiap khataman atau zikir harian kita semuanya adalah menyeru pada Allah Subhanahu wa taala, memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar potensi diri kita kembali kepada fitrahnya sebagai hamba Allah yang tidak memiliki kuasa apa-apa dalam kehidupan ini. Dia hanya menjadi fungsi untuk menunaikan misi agar hidup dunia ini sempurna, dan kelak ketika saatnya Allah panggil lagi, kita wafat sebagai orang muslim yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, semoga ini menjadi salah satu buat diri saya dari awalnya bahwa ini bukan buat siapa-siapa, biar juga saya sadar bahwa perjalanan kita masih, ya kita nggak tahu umur, tapi jelas masih banyak godaannya, ya masih banyak godaannya kanan kiri, apalagi bertarekat. Itu godaannya bukan apa-apa dari teman-teman sendiri yang juga bertarekat. Yang kita ingin, yuk kita ketika zikir hataman kita melihat diri sendiri aja gitu. Jangan pernah melirik orang lain untuk memperbaiki citra kita yang memiliki satu asma Allah yang Allah titipkan agar dioptimalkan. Kalau hari ini kita belum tahu asma kita apa, itu problem sebenarnya. Dengan materi ini semoga pulang mikir, saya ini apa? Apa si Abdul Mumit? Coba aja besok beli ayam, potong satu, berani apa enggak? Apa si Abdul Goni? Apa si Abdul Kohar? Apa Kohar? Ya, mahal maksa, itu udah kolektor itu. Gak semua orang bisa jadi Abdul Kohar. Gak semua orang bisa jadi debt collector, butuh nyali itu. Dan ya kan gak semua orang kan jadi debt collector kan. Ya, tapi banyak orang suka ngutang ya. Nah, itu juga ya semuanya begitu, asma debt collector. Ya besok aja lihat setelah materi ini ya. Buka lagi Asmaul Husna, cek aja. Ini saya yang mana nih? Nah, gitu. Tapi sekali lagi tetap dinetralisir dengan ya latih. Balik ke Masjid Al-Mubarak malam Jumat. Kalau ketemu nih, nah itu menstabilisasi dengan ya latih yang khataman kita. Gitu. Kalau udah ketemu ya, insya Allah ini oleh-oleh buat pulang ke rumah. Ya anak kita juga kita lihat nih, ini anaknya emang nggak bisa jadi orang pintar ini, suka main bola, udah emang dia Abdul Qawi ya. Kalau Abdul Rosyid enak tuh Abdul Rosyid. Ya dikasih pelajaran apa aja ditelan sama dia tuh, matematika diembat juga habis semuanya, lewat di rumah kayak itu kita lega. Tapi kalau dia emang nggak suka begitu jadi paksain. Kalau dia hanya bisa main bola nggak mau belajar, itulah Allah yang maha Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang maha adil terhadap kehendak Allah kita dilahirkan ke dunia. Setiap insan punya fungsinya masing-masing.